Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Malik. Saya dari Teknik Informatika A1 semester 2. Pada video kali ini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Pada kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang abstrak. Pengertian singkat tentang abstrak. Abstrak adalah suatu penjelasan ringkas tentang isi dari suatu karya tulis atau artikel yang umumnya terdapat pada bagian awal tulisan. Untuk menjelaskan secara singkat tentang isi dari karya tulisan tersebut. Ada juga yang menjelaskan bahwa abstrak adalah penyajian suatu dokumen secara ringkas, akurat, dan jelas untuk mewakili isi atau inti dari dokumen tanpa menambahkan kritikan ataupun tafsiran di dalamnya. Dalam sebuah abstraksi tidak harus mengandung yang pertama, latar belakang yang panjang atau informasi kontekstual. Yang kedua yaitu frasa berlebihan, kata keterangan dan kata sifat yang tidak perlu dan informasi berulang. Yang ketiga singkatan. Yang keempat referensi ke literatur lain. Yang kelima menggunakan elips. Yang keenam jargon atau istilah yang mungkin membingungkan pembaca. Kutipan untuk karya lain. Dan yang kedelapan setiap jenis gambar itu ilustrasi, gambar, atau tabel atau referensi. Beberapa pengertian abstrak menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Frederick Wilfrid Lancaster. Abstrak ialah representasi yang ringkas tetapi akurat dari isi suatu dokumen meskipun menggunakan berbagai kalimat yang ada dalam dokumen. Abstrak merupakan sepenggal teks yang diciptakan oleh si pembuat abstrak, namun bukan kutipan langsung dari penulisnya. Yang kedua ada dari Clarence W. Rowley. Pengertian abstrak adalah serangkaian penyajian isi dokumen secara ringkas dan akurat dalam gaya yang sama dengan dokumen aslinya. Yang ketiga ada International Standard Organization atau ISO. Abstrak dapat didefinisikan sebagai uraian singkat tapi akurat yang mewakili isi suatu dokumen tanpa tambahan, inspirasi atau kritik dan tanpa melihat siapa yang membuat sari karangan tersebut. Ciri-ciri abstrak. Yang pertama, menggunakan satu atau beberapa paragraf yang baik, merupakan suatu kesatuan. Yang kedua, mengikuti kronologis dari tulisan. Yang ketiga, transisi secara logika di antara informasi yang diberikan. Yang keempat, tidak menambahkan informasi baru, hanya meringkas laporan tulisan. Dapat dimengerti oleh banyak pembaca. Adapun beberapa jenis abstrak. Abstrak yang pertama yaitu abstrak kritis atau critical abstract. Sebuah abstrak kritis menggambarkan temuan dan informasi utama, penilaian atau komentar tentang validitas, relativitas, atau kelengkapan studi. Peneliti mengevaluasi makalah dan sering membandingkannya dengan karya lain pada subjek yang sama. Abstrak kritis umumnya memiliki panjang 400 sampai dengan 500 kata karena komentar interpretatif tambahan. Jenis abstrak ini jarang digunakan. Yang kedua ada abstrak deskriptif. Abstrak deskriptif merupakan jenis abstrak deskriptif menunjukkan jenis informasi yang ditemukan dalam suatu karya tulis. Abstrak ini tidak membuat penilaian tentang pekerjaan, juga tidak memberikan hasil atau kesimpulan penelitian. Itu memasukkan kata-kata yang kunci yang ditemukan dalam teks dan mungkin termasuk tujuan, metode, dan ruang lingkup penelitian. Lalu yang ketiga ada abstrak informatif. Mayoritas abstrak bersifat informatif. Abstrak ini tidak mengkritik atau mengevaluasi suatu karya tulis, tapi lebih dari menggambarkannya. Baik, saya rasa itu sudah cukup untuk video kali ini.
Apabila ada kurang, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.